Orang-orang goblok tidak usah nanya dalil. Orang-orang goblok tidak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja. Setahu saya yang dikatakan orang-orang goblok Gus Yahya itu wong NU tok loh. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setujui atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Wong Nahdlatul Ulama ya, dudu wong NU, wong Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, yang dikatakan Gus Yahya orang-orang goblok tidak perlu nanya dalil yuk. Mayoritas oke wong Nahdlatul Ulama. Pada saat para ulama ini bersepakat sehingga as-sawadul a'zam minhum setuju dengan sesuatu hal, mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Jadi menurut Gus Yahya, wong Nahdlatul Ulama sing goblok-goblok kuwi ora oleh nanya dalil. Padahal menurut saya orang-orang goblok yang nanya dalil itu merupakan satu kemajuan intelektualnya. Dia itu pengen pinter. Lah kok malah dindek-dekin malah goblok. Orang-orang goblok tidak usah nanya dalilnya, tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Wis goblok dindek-deki mundak pekok. Sekali lagi ya, yang nanya dalil itu yang dikatakan Gus Yahya orang-orang goblok tadi, itu mayoritas wong Nahdlatul Ulama, itu wong NU, wong Nahdlatul Ulama. Kalau misalnya ada 4 dari 10 yang dikirim melalui NU, saya kira sampai ke bawah itu masih ya apes-apesnya itu 3,8, 3,9 apes-apesnya gitu. Karena apa? Karena ini struktur NU ini memang didesain sebagai struktur ikhlas, dan orang-orangnya ya saya masih khusnudon ikhlas-ikhlas lah. Nek wong NU kan akeh sing nunut urip. Apalagi ini musim pilkada wes. Wong NU jelas akeh wong nunut urip. Kalau fikih peradaban ini yang kita inginkan adalah bagaimana Islam melihat masalah peradaban dan kemudian memberi tanggapan dari sudut pandang Islam. Kita belum punya tawaran tentang peradaban ini harus bagaimana. Kita masih harus mencari dan mengelaborasi. Wong goblok-goblok jangan tanya dalil. Menurut pendapat saya, ini adalah satu kemajuan. Wargane Gus Yahya kemajuan. Wong goblok takok dalil itu artinya mencari titik kebenaran. Begitu loh, mencari titik kebenaran. Nah ini perlu diacungi jempol sebenarnya. Perlu diacungi jempol warga kita, warga Nahdlatul Ulama ini. Dengan satu nalar bahwa kita berangkat dari wawasan keislaman kita menanggapi masalah-masalah nyata, bukan sekedar menjadi pengikut dari wacana-wacana yang tumbuh di luar lingkungan agama. Karena memang selama ini kayaknya kita khususnya warga Nahdlatul Ulama ini orang yang tertindas. Korban korban dibohongi ya, korban didawir dan lain sebagainya. Bukan cuma ikhlasnya, tapi karena memang digitalisasi itu fundamental sebagai strategi untuk menata organisasi, tata laksana, membangun tata laksana organisasi yang baru. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan perbaikan kapasitas sumber daya kepengurusan. Orang-orang yang jadi pengurus ini harus lebih baik. Karena seringnya ya mengatakan khurafat dan lain sebagainya, sehingga orang-orang bodoh ini bangkit, sedikit terbuka pola pikirnya. Bener apa ora yo? Wong kuwi nek turunan Nabi. Mana catatannya? Ini sebenarnya perlu didukung, Gus. Bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Ojo malah dilokne. Orang-orang goblok ngono kuwi asline ngelokne. Asli itu menyakitkan wargamu, menyakitkan warga Nahdlatul Ulama grassroots, menyakitkan itu kalau dicermati secara mendalam apa yang dikatakan Gus Yahya itu. Orang-orang goblok.
Padahal yang dikatakan orang-orang goblok itu ya mayoritas wong Nahdlatul Ulama. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf Gus, guyon ini guyon, oleh ae guyon lah. Ya saya mohon sebagai warga Nahdlatul Ulama Grassroots, diakoni monggo, ra diakoni ora apa-apa. Usul pada Gus Yahya sebagai pimpinan tertinggi, pinterno rek, pinterno umate ya, warga Nahdlatul Ulama itu pinterno, ojo di apa itu justru malah dibodohkan. Katanya takut kualat dan lain sebagainya. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat, karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Ini gimana Gus? Saya minta maaf Gus ya, saya minta maaf. Jenengan itu asli ini menyakiti pola pikirnya para warga Nahdlatul Ulama khususnya yang grassroots, di akar rumput. Itu menghindari kualat, pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Nggak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, yang penting jangan sampai nantang kualat. Dan nggak usah mempersoalkan macam-macam, supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Sebenarnya menurut saya tidak perlulah ngomong semacam itu, nggak perlu. Memang warga Nahdlatul Ulama ini ada kemajuan supaya mengerti satu permasalahan yang ada di depan kita. Ini piye kok enek ngene iki piye? Warga kita itu sudah cerdas. Akhirnya tanya dalil. Sebab yang mendukung kebenaran itu memang dalil. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ndak nanya catatan, pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Ya, tidak mungkin kecuali beliau juga mendapatkan athar ya, nasli dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis pokoke ngono ae ya berarti warga NU ki ora oleh pinter. Ora oleh pinter. Gus, saya minta maaf Gus, iki wong Kediri. Secara pribadi saya nggak setuju lah. Dawuhe panjenengan itu nggak setuju secara pribadi loh ya. Mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama, padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia. Saya sebagai orang Nahdlatul Ulama, itu NU loh ya. Saya Nahdlatul Ulama. Lek NU yo nunut urip akeh wong Kediri model-model ngono kuwi. Apa meneh iki musim pilkada. Jangan menjadikan agama ini alat permainan, apalagi untuk memperoleh dunia. Saya minta maaf Gus, saya minta maaf. Tolonglah direvisi. Anu dawuhipun panjenengan ngoten niku dipun revisi lah ya. Diganti atau diganti yang baik, supaya warga kita itu gak tersinggung gitu loh. Ya di manage dengan baik, redaksi dawuh jenengan iku supaya piye wargane seneng. Gak malah tersinggung, malah digoblok-goblok nih. Wis goblok, digoblok-goblok nih. Mayoritas wong goblok itu wong Nahdlatul Ulama. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Saya minta maaf. Ini pendapat saya secara pribadi dan usulan saya secara pribadi. Ini usul Gus ya, usul. Nek ditompo monggo, orang ditompo ya ora apa-apa. Untuk NU ke depan, mohonlah Gus Yahya mundur saja. Kalau Gus Yahya tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ARD, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli bahwa ini. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, kemarin ada yang ngomong MLB. Sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Ya untuk NU ke depan supaya lebih baik, mohon Gus Yahya ini
kalau bisa mundur sajalah dari pimpinan Nahdlatul Ulama. Pada Jumat siang, massa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur menggeruduk kantor PBNU Jakarta Pusat dan mendesak Ketua Umum PBNU segera mundur dari jabatannya. Ketika melanggar muktamar, siapapun ketua umum yang mengawal menakoda ini harus mundur. Kalau mau MLB silakan. Saya kan melamar pekerjaan biasa, orang melamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Saya minta maaf Gus ya, saya minta maaf. Tidak apa-apa, saya bukan benci, tidak apa-apa. Ini demi NU, demi Nahdlatul Ulama. Memang tidak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak kerjakan yang lain-lain. Dan Rois Am, ya Miftahul Akhyar, panjenenganipun Kiai Miftahul Akhyar, ya mohonlah mundur kalau bisa mundur, mundur dari jabatan, biar diganti yang lain yang lebih cerdas. Kalau saya sih tidak ada masalah, sampean kritik bahkan sampean bully sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari oleh Islam, sekarang saya turun, tapi kan ada mekanismenya. Ya nantilah kalau sudah ojo dipilih, dan saya memang sudah niat sepertinya saya itu tidak bisa melanjutkan lagi. Saya minta maaf, ini usul loh ya. Kalau diterima monggo, lek ora diterima nggih mboten napa-napa, wong usulane wong NU, wong Nahdlatul Ulama Kediri, wong desa. Sekali lagi Gus, panjenengan sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama dan Vidiyah PBNU, kalau bisa mohon dengan sangat dan hormat mengundurkan diri Gus dari jabatannya. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam, itu kan tidak perlu ya. Karena ini juga soal wibawa dari Jamiah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin. Dan panjenenganipun Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar juga begitu sebagai Rois Am, kasuwun mengundurkan diri mawon dari jabatan Rois Am, biar diganti yang lebih cerdas, yang baik. Agar Nahdlatul Ulama ini juga menjalankan fungsi riayatul ummah, fungsi mengasuh umat, mengasuh masyarakat. Sekarang banyaklah cabang-cabang yang sudah di luar tupoksi. Cabang sekarang terlebih di Jawa Tengah itu ngurusi nasab, ikut berpolemik. Padahal yang salah hanya orang satu dua saja, tapi dikebawi ya semua salah. Itu bukan watak Nahdlatul Ulama. Ya sebenarnya panjenengan pun saya. Tapi apalah jeleknya kalau kita memilih yang lebih baik lagi, karena ini demi umat Nahdlatul Ulama. Karena ada tanda-tanda riabu makna Nahdlatul Ulama. Para muassis sudah banyak ditinggalkan model dan caranya. Memang dunia medsos ini kita tidak sadar kalau sudah digiring kemana-mana. Jadi sepertinya kita ini diadu. Ayo wis ngomong. Orang asal ribut, asal nyinyir. Orang boleh berdiskusi tentang pendapat yang berbeda-beda satu sama lain, tapi sebagai organisasi, sebagai gerakan, mari kita jalankan fungsi untuk membantu memastikan sampainya maslahat